An Farruh maula Utsman bin Affan an Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ihtakara 'alal muslimina ta'aman darabahullahu bil judami wal iflasi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Farruh bekas budaknya Utsman bin Affan dari Umar ibnul Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit lepra dan kerugian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mohon penjelasan hadis tersebut dan penyakit lepra itu seperti apa, Ustaz? Penyakit lepra? Ya. Seperti apa? Ya seperti lepra. Gimana itu? Dokter, penyakit lepra itu seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ya. Ciri-ciri fisiknya itu seperti apa penyakit lepra itu? Kalau penyakit lepra seperti apa? Ya seperti lepra. Gimana? Speakernya belum? Oh, belum dipasang? Belum bunyi? Ya dibunyikan dari bawah. Mic untuk imam. Mic untuk imam ya. Ini biar dokter yang menjelaskan. Nah, saya tidak mudeng medis, nanti tidak ngawur-ngawur ya. Penyakit lepra itu kalau awam kusta itu, penyakit kusta. Nah, kusta itu seperti apa? Penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Kalau sekarang memang sudah agak jarang itu ya. Tapi tetap harus kita perhatikan. Itu yang kalau penyakit kusta, kalau dulu umpamanya jari-jari ada hipopigmentasi, jadi kulitnya tuh belang-belang, kadang basah itu. Terus jari-jari itu ada nanti bisa ini apa lepas sendiri, mutilasi namanya. Oh, jarinya lepas sendiri gitu? Iya. Ya. Itu ciri fisiknya? Ya, ciri fisiknya seperti itu. Ya. Itu kalau dari sisi penyebabnya bakterinya seperti bakteri TBC itu. Nah, kalau bakterinya Mycobacterium tuberculosis, kalau lepra Mycobacterium lepra dari penyebabnya. Penyebabnya bakteri. Yeah. Nah, ini penyakit lepra itu cirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi ya. Lah, secara umum maksud dari hadis itu orang yang menimbun bahan makanan artinya untuk dikuasai sendiri, untuk memupuk kekayaan, dikuasai sendiri, sedangkan umat Islam lainnya kesulitan mendapatkan barang itu, atau umat Islam kelaparan karena sebab bahan makanannya ditimbun, maka orang yang menimbun bahan makanan ini untuk dimiliki sendiri, untuk memupuk kekayaan sendiri, untuk dimakan sendiri, sedang orang lain betul-betul kesulitan mendapatkan, atau orang lain kelaparan sebab tidak ada bahan makanan yang keluar di pasaran, maka orang yang menimbun seperti itu akan dihukum oleh Allah dunia dan akhirat. Dunianya pasti dia akan hancur, akan rugi habis-habisan. Fisiknya akan diuji oleh akan dihukum oleh Allah. Kalau di hadis ini disebutkan dengan penyakit lepra dan iflas, bangkrut sudah, rugi. Itu baru di dunia. Bisa jadi hukuman Allah kepada orang yang menimbun secara fisik tidak hanya lepra, mungkin dengan sakit-sakit yang lain. Bukan lantas orang yang beriman kemudian diuji dengan sakit berat itu dihukum oleh Allah. Lah ini yang membedakan. Kalau orang beriman
itu sakit, itu diuji oleh Allah dan hendak diangkat derajatnya tinggi-tinggi dan digugurkan dosa-dosanya, kafaroh. Tapi kalau penimbun bahan makanan, kalau dia sakit itu azab, itu hukuman dari Allah. Dan di dunia dia akan rugi, tidak untung. Memang tampak di awal seperti punya keuntungan yang besar, tetapi tunggu saja, nanti pada waktunya Allah akan habiskan semuanya. Lawang punya bahan makanan pokok, ada orang lain, masyarakat, umat Islam atau yang lainnya itu tidak bisa makan sebab tidak ada bahan makanan karena ditimbun. Nah, penimbun-penimbun ini siap-siap menghadapi hukuman dari Allah. Harusnya itu kalau kita punya bahan makanan itu berbagi. Bahan makanan jangan ditimbun. Ini tidak hanya berlaku bagi bahan makanan. Kebutuhan pokok jangan ditimbun. Kalau ditimbun, barang menjadi langka, pasti kalau toh ada harganya mahal sekali. Kalau harga mahal, kemampuan masyarakat tidak bisa membeli. Meski ada karena langka sehingga mahal harganya, seringkali tidak terbeli. Kalau memang ini sengaja menimbun untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi, hati-hati, siap-siap menerima hukuman dari Allah. Ya, kalau orang Islam yang sesungguhnya di hadapan Allah, dia tidak akan melakukan itu. Karena dia tahu kalau menimbun itu berarti dia bermaksiat, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah.